Di dalam kehidupan masyarakat tentu tidak bisa terlepas dari yang namanya perubahan sosial, termasuk kita sendiri. Pasti kita mengalami perubahan baik dari yang kita dulunya kecil menjadi tumbuh dewasa seperti saat ini, atau mungkin kita dulu yang kurang tahu menjadi tahu, atau mungkin kita yang dulu mungkin hidupnya kurang baik menjadi lebih baik. Nah, ada beberapa hal yang mendorong kenapa itu semua bisa terjadi. Nah, kali ini kita akan coba ngebahas kenapa terjadi perubahan sosial di masyarakat. Apa sih faktor-faktor yang mendorong perubahan sosial tersebut? Oke, yang pertama yaitu kontak kebudayaan dengan masyarakat lain. Nah, coba kita perhatikan misal di daerah kita atau di negara kita Indonesia. Kita terkadang melihat bangunan yang tidak hanya mencerminkan tentang suku atau seni atau gaya yang mencerminkan Indonesia. Tapi kita juga menemukan beberapa budaya, terutama arsitektur bangunan, itu yang bergaya di luar negara kita. Misal nih, kita lihat bangunan yang bergaya Belanda. Kita juga mungkin melihat bangunan yang bergaya Tiongkok, atau mungkin bergaya Timur Tengah. Nah, ini merupakan bentuk dari kita melakukan kontak dengan masyarakat di luar sana, sehingga itu mempengaruhi beberapa bangunan yang ada di Indonesia. Kalau kita melihat dari aspek bangunan, termasuk makanan nih, kita juga melihat ada beberapa makanan Indonesia yang juga dapat pengaruh dari beberapa negara di dunia, seperti itu. Terus yang kedua yaitu faktor pendorong lainnya adalah sistem pendidikan formal yang maju. Nah, sistem pendidikan formal yang maju ini mampu mencetak dan melahirkan generasi atau manusia-manusia yang mampu berpikir secara objektif atau mampu berpikir secara ilmiah, sehingga mereka itu mampu menelaah atau menganalisa kira-kira apa sih yang menjadi kebutuhan masyarakat. Nah, sehingga kalau penduduknya sudah berada pada fase mau memikirkan, menganalisa, menelaah, dan bersikap objektif dan ilmiah, akan melahirkan sebuah perubahan di dalam masyarakat itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu sikap menghargai karya seorang dan keinginan untuk maju. Kadang kita berpikir seperti ini, negara barat kenapa bisa melahirkan teknologi-teknologi maju yang itu tersebar ke seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Nah, kita menghargai itu dan kita mengapresiasi itu. Tapi kita kan juga perlu berpikir, kira-kira apa ini yang memotivasi kita, yang membuat kita juga maju dan bisa menemukan penemuan-penemuan layaknya mereka. Salah satunya di Indonesia itu ada salah satu penduduk atau manusia Indonesia yang berpengaruh di dunia dan sangat dikenal di dunia, terutama di ilmu pengetahuan, yaitu B.J. Habibie. Bagaimana B.J. Habibie ini menemukan sebuah teori retakan pesawat yang berguna di dunia penerbangan atau dunia pesawat, seperti itu. Terus yang keempat yaitu toleransi terhadap perbuatan menyimpang atau deviation, selagi itu bukan delik. Nah, maksudnya adalah selagi perbuatan itu bukan delik atau melanggar hukum, kita harus menunjukkan sikap toleransi. Misal ketika orang memutuskan untuk tidak menikah, atau menikah berkeluarga tapi memutuskan untuk tidak punya anak, atau lebih memilih adopsi. Nah, itu tidak masalah selagi itu tidak melanggar hukum dan selagi juga itu tidak merugikan orang lain. Nah, ini maksud dari toleransi terhadap perbuatan menyimpang yang bukan delik. Yang kelima yaitu sistem lapisan masyarakat yang terbuka atau open stratification. Nah, maksudnya adalah setiap manusia, setiap individu itu memiliki kesempatan mereka untuk menaikkan taraf hidupnya menjadi lebih baik, menaikkan status sosialnya menjadi lebih baik, selagi mereka punya kapasitas, mereka punya keterampilan, mereka punya keahlian. Tapi kalau masyarakat itu sistem lapisannya tertutup atau close stratification, individu ini tidak punya kesempatan untuk naik ke status yang lebih tinggi, seperti itu. Terus yang keenam yaitu penduduk yang heterogen. Nah, penduduk yang heterogen itu artinya adalah bahwasannya di suatu masyarakat tertentu atau di suatu wilayah tertentu itu terdapat
perbedaan kelompok atau terdapat beberapa kelompok yang berbeda secara latar belakang kebudayaan, ras maupun ideologi. Nah, perbedaan-perbedaan ini terkadang itu melahirkan apa ya? Kayak konflik, pertentangan, sehingga akan tercipta yang namanya kegoncangan di dalam masyarakat. Sehingga hal ini mendorong terjadinya perubahan di dalam masyarakat. Terus yang ketujuh yaitu ada yang namanya orientasi ke masa depan. Nah, orientasi ke masa depan ini maksudnya adalah bahwasannya manusia-manusia atau individu-individu di dalam masyarakat tersebut itu sudah berada di fase yang mampu memikirkan, merencanakan, dan mengantisipasi masa depannya. Seperti itu. Kita ambil contoh misalnya Indonesia. Indonesia kalau kita kaitkan dengan orientasi ke depan punya rencana besar yaitu mencapai tujuan besar yaitu Indonesia Emas pada tahun 2045. Nah, untuk mencapai target Indonesia Emas pada tahun 2045 ini, kira-kira apa aja sih yang bisa dilakukan? Kira-kira apa aja sih yang perlu direncanakan atau disiapkan, misal dengan meningkatkan pendapatan rakyatnya, dengan meningkatkan kualitas SDM-nya, atau dengan cara membangun infrastruktur dasar yang dibutuhkan di hampir semua wilayah yang Indonesia. Gitu. Terus berikutnya yang ke-8 yaitu nilai yang menunjukkan bahwasannya manusia itu harus selalu berikhtiar atau berusaha untuk memperbaiki kehidupannya. Nah, misal nih, kalau hidup kita belum baik nih, ya kita harus berikhtiar untuk memperbaiki hidup kita menjadi baik. Nah, bagi individu atau masyarakat yang hidupnya sudah baik, berarti mereka harus berikhtiar lagi untuk menjadi lebih baik lagi, dan seterusnya, sehingga kehidupan kita itu berkembang dan berada di tahap yang maju dan mensejahterakan orang-orang yang ada di masyarakat tersebut.